Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Rahmawardani. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Sanden. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi teks negosiasi dengan pendekatan problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing ya. Siapa yang mau berdoa? Indi. Ya, silakan Mbak Indi. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada Mbak Indi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita cek kebersihan ya dalam kelas. Silahkan coba dilihat di dalam laci ada sampah atau tidak. Kalau ada silahkan dibuang bak sampah. Terima kasih ya sudah membuang sampah pada tempatnya ya. Semoga dengan kita menjaga kebersihan kelas, pembelajaran kita juga dapat berjalan dengan efektif ya pada pagi hari ini ya. Ya. Baik, sebelumnya akan Ibu presensi dulu siapa yang tidak berangkat pada pagi hari ini. Masuk semua? Masuk semua? Ya. Oh ya. Maratus? Hadir. Ini. Baiklah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Baiklah, selanjutnya kita mengulas materi minggu lalu. Adakah yang masih mengingat materi minggu lalu? Saya Bu, teks negosiasi. Iya. Ya, betul. Apa saja Mbak Maratus yang sudah kita bahas kemarin? Ada ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan unsur negosiasi, Bu. Iya. Kemudian apa saja ciri teks negosiasi Mbak Eta? 1. Mencari jalan tengah atas permasalahannya. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, bagus Mbak Eta. Kemudian untuk selanjutnya strukturnya apa saja Mbak Indah Prasetya? Orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Bagus Mbak Eta dan Mbak Indah masih diingat ya untuk minggu lalu. Kemudian selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Apa Mbak Nindi? Kaidah kebahasaannya: 1. Menggunakan bahasa yang santun. 2. Terdapat ungkapan yang bersifat persuasif, mengajak, membujuk. 3. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 4. Adanya pasang tuturan partisipat. 5. Tidak merugikan salah satu pihak. Bagus Mbak Nindi. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu unsur-unsur teks negosiasi yang sudah kita bahas kemarin. Apa saja Mbak Maratus? Unsur-unsur teks negosiasi. A. Partisipan. B. Terdapat kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. C. Terdapat pengajuan dan juga penawaran. D. Terdapat kesepakatan yang disetujui oleh setiap
melakukan negosiasi. Bagus ya. Kemudian dengan kita mempelajari teks negosiasi pada hari ini, sebenarnya apakah ada sangkut pautnya teks negosiasi dengan kehidupan sehari-hari kita? Ada Bu, kalau kita beli ikan, sayur di pasar Bu, buat praktik masak, ikannya dibuat sosis, tahu tuna, dan lain-lain Bu. Ya, bagus, benar ya. Ada tawar-menawar ya di dalam kalian membeli bahan baku untuk masak itu ya? Iya Bu. Oke. Tepat sekali jawaban dari Mbak Maratus. Jadi memang ada hubungannya antara teks negosiasi dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena kita hidup dalam sosial ya, jadi harus membutuhkan bantuan orang lain, saling menguntungkan dan jangan merugikan orang lain. Nah, untuk itu kita harus mendapatkan kesepakatan, yaitu yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tujuannya yang pertama, menciptakan peserta didik mampu menciptakan teks negosiasi dan peserta didik mampu menampilkan teks negosiasi. Ibu akan menampilkan beberapa slide ya, langkah-langkah untuk membuat teks negosiasi. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan teks negosiasi ya. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, menentukan pihak. Ketiga, menentukan topik yang akan dinegosiasikan. Yang keempat, menyiapkan argumen. Yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Kemudian, menentukan penutup. Dan yang terakhir, menulis teks negosiasi berdasarkan struktur. Akan Ibu terangkan satu persatu. Dari tayangan yang sudah Ibu tampilkan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Ada Bu, apakah partisipasi dalam negosiasi bisa lebih dari 2 orang? Bisa ya, misalnya di negosiasi untuk melamar pekerjaan. Nah, di sana bisa 3 orang partisipasinya. Si pelamar pekerjaan, kemudian si pemilik perusahaan, dan yang ketiga bisa wakil pemilik perusahaan. Jadi tidak hanya 2, bisa lebih dari 2 partisipasinya. Bu, misal tidak ada persetujuan, apakah negosiasi dapat lancar dan berhasil? Tidak bisa berhasil ya, karena tidak ada setuju, berarti tidak ada kesepakatan. Karena dalam negosiasi harus ada kesepakatan antara 2 atau lebih dari 2 pihak. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, sekarang kalian berdiskusi, membentuk kelompok, masing-masing satu kelompok 3 orang ya. Kelompok pertama Mbak Yesrendra, Mbak Maratus, Mbak Nindi, dan Mbak Indah. Kelompok kedua yaitu Versa Besari, Mbak Eta, Mbak Ninda, dan Mbak Risma. Kemudian kelompok terakhir Sapardi Joko Damono, Mbak Krisya, Mbak Indah, dan Mbak Ariana. Silahkan kalian bentuk sesuai kelompok masing-masing. Tugas kalian yaitu menyusun teks negosiasi sesuai ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan unsurnya yang baik dan benar. Setelah itu nanti presentasi masing-masing kelompok, kemudian kelompok yang lain memberikan masukan. Sudah selesai semuanya? Ya. Silahkan kelompok 1 Mbak Yesrendra maju tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok WS Rendra mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Maratus Salikah, saya sendiri, dan Ida Prasetya, dan Anindi Kumala Cahya. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu. Cari apa Mbak? Saya mencari ikan tongkol, beranak, dan udang. Baik Mbak, karena sudah belanja banyak jadi saya beri diskon. Terima kasih Bu. Jadi totalnya berapa ya? Dari teks negosiasi yang sudah kami buat, berikut ciri-ciri teks negosiasi. Kemudian berikutnya ciri kebahasaan teks negosiasinya. Terakhir unsur-unsur teks negosiasi yang sudah kami buat dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada saran dari kelompok kami?
Ada. Dalam ciri kebahasaan menggunakan bahasa yang santun, apakah boleh mengucapkan? Boleh, itu lebih sopan. Terima kasih dari sarannya. Adakah lagi yang mau bertanya? Sebaiknya kalimat persuasifnya lebih diperlihatkan lagi. Misalnya, mari Bu, ayo beli Bu. Begitu masukan dari saya. Ya, terima kasih masukannya teman-teman. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Kelompok BS Rendra tadi ya sudah menampilkan secara lengkap, semuanya ada ya. Kemudian bagi kelompok lain yang belum tampil karena waktunya ini sudah mepet ya, sudah hampir habis. Nanti kelompok lain bisa mempresentasikan hasilnya lewat grup WhatsApp grup ya. Kemudian kelompok yang lain nanti akan kelompok yang WS Rendra atau kelompok lain bisa memberikan masukan di grup. Nanti Ibu juga akan memberikan saran dan penilaian lewat WhatsApp grup gitu ya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan asesmen. Ibu beri soal lewat kuisis ya. Ibu bagikan linknya. Baik, cukup ya. Semua sudah mengerjakan kuisis. Kita tadi melihat yang juara 1 benar semua Mbak Maratus. Kemudian yang kedua Mbak Indah, yang ketiga Mbak Krisya. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya yang lain supaya lebih banyak belajar lagi ya, lebih giat lagi ya. Baik. Kemudian adakah yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi antara lain persiapan menentukan pihak, menentukan topik yang akan dinegosiasikan, menyiapkan argumen, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah, menentukan penutup, menulis teks negosiasi berdasarkan struktur. Baik, bagus Mbak Krisya sudah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan lengkap. Kemudian, senang tidak dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau senang, kalian acungkan jempol 2. Kalau nggak suka, kalau suka kalian acungkan jempol ke atas. Kalau tidak suka, kalian acungkan jempolnya ke bawah. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini berlangsung menyenangkan ya. Kemudian materi selanjutnya kita adalah teks berita. Silahkan kalian nanti membaca tentang teks berita ya, di buku maupun di internet bisa. Baik, untuk yang tadi belum tuntas asesmennya, nanti Mbak Ariana nanti bisa mengikuti remedi. Kemudian yang lain bisa mengikuti pengayaan ya. Ya. Soal remedi dan pengayaan akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup. Dikerjakan paling lambat hari ini. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mbak Maratus untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Maratus sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Tetap kalian jaga kesehatan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.